Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak disembah. Tidak ada di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, yang layak disembah kecuali Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma. Kami percaya ada perkataan-perkataan Kristus isi hati Bapa yang akan Kau sampaikan kepada setiap kami. Maka itu biarlah Roh Kudus menganugerahkan kepada kami semua pewahyuan daripada sorga, sehingga tidak ada satupun benih firman Tuhan yang disampaikan berlalu begitu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 27 Juli 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu di doa fajar di MC New York. Ya, waktu dan tempat untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Inggawati Kusuma. Ya, silakan Ibu Eno. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini tentang apa sih mengucap syukur itu. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ya, sebelumnya kita belajar dulu, baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya. Saudara, firman Tuhan ini singkat. Tapi firman Tuhan ini mengandung arti yang luar biasa.
Orang mengucap syukur itu kalau diberkati, kalau lagi happy, bisa. Betul? Seneng, sukacita, betul. Tapi kalau mengucap syukur katanya, memang mudah diucapkan, mengucap syukur. Tapi saat dalam kesulitan, dalam masalah, apakah bisa mengucap syukur? Satu tanda tanya yang besar. Tapi kita belajar, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itu ajaib. Mengapa kita mengucap syukur? Memang kayak mengucap syukur itu sepertinya hal yang langka ya. Dalam keadaan sulit kok. Dalam keadaan masalah kok suruh mengucap syukur. Tapi mengucap syukur itu menjadi dampak yang luar biasa bagi orang yang mengucap syukur dengan sepenuh hati. Kita belajar ya, mengapa kita kok disuruh mengucap syukur. Paulus pun menulis surat ini kepada Timotius di dalam 1 Tesalonika 5 ini. Dia dalam keadaan di mana? Di hotel yang indah atau di rumah yang mewah. Enggak. Dia menulis surat ini. Paulus itu lagi di mana? Di penjara. Bayangkan saudara, Paulus menulis ini lagi di penjara, suruh mengucap syukur. Bukan karena dia berbuat salah, tapi karena dia menginjil, memberitakan firman di penjara. Jadi bukan salahnya dia, tapi keadaan saat itu yang membuat dia di penjara. Tapi tulisan ini menuliskan, kita baca tentang hatinya Paulus ya, di ayat 12 kita baca. Mulai ayat 12, 1 Tesalonika 5 ayat 12. Nasihat 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu kepada Tuhan dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Bela mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 17. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini nasihat dari Paulus ditulis untuk jemaat di Tesalonika. Sekarang kita baca surat Paulus ini. Ditulis nasihatnya kepada siapa? Kepada kita di BMC New York. Puji Tuhan. Ya. Kembali kepada subtema kita, mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur itu dikehendaki Tuhan. Dikatakan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saya. Karena Tuhan mempunyai rencana yang baik. Saat kita tetap mengucap syukur, saat kita mengucap syukur, baik dalam keadaan baik maupun keadaan buruk, kita tetap mengucap syukur. Karena apa? Waktu kita mengalami pencobaan yang sangat berat, itu kalau kita mengucap syukur, dikatakan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang percaya kita menjadi bukan hanya dipanggil, tapi dipilih. Kalau kita pilihan Allah, kita mengasihi Allah, kita harus mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Dan yang kedua, tanda. Satu tanda orang yang suka mengucap syukur, suka tersenyum, suka bersuka cita, itu tanda. Ada Allah dalam hati kita. Ada roh Allah dalam hati kita. Kita ini manusia Allah. Manusia Allah memang tubuhnya manusia. Tapi roh kita ada Allah di dalam hidup kita. Itu akan nampak. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dikatakan dalam Efesus 5. Ayat 18 sampai 20 dikatakan Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti senantiasa mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian dan bermazmur. Nah, karena apa? Roh Kudus itu hidup.
hidup dalam diri kita, yang selalu memberikan sukacita, yang selalu memberikan sukacita. Roh Kudus itu pasti orang penuh Roh Kudus itu penuh sukacita, suka ketawa, gembira. Karena itu sukacita surgawi. Jadi kita dimampukan untuk mengucap syukur setiap saat. Puji Tuhan. Itu yang kedua, tanda ada Roh Allah dalam hidup kita. Kalau kita disuruh ucap syukur itu ada alasannya. Mengapa? Yang pertama karena Tuhan kehendaki. Yang kedua ada Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita memuliakan Allah. Ya, kita lihat contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah dibaptis dipenuhi dengan Roh Allah. Apa yang terjadi pada Yesus waktu dia menjadi manusia di bumi? Kita buka Lukas 10. Lukas 10 ayat 21. Lukas 10 ayat 21 mengatakan, pada waktu itu juga bergembiralah. Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus meniru, meneladani sikap Yesus. Sikap Yesus di mana waktu menjadi manusia di bumi. Selalu bergembira. Selalu bersuka cita. Ini satu contoh. Jadi dia mengucap syukur. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Kita juga harus bersyukur kepada Bapa setiap saat. Memang tidak gampang. Kita tidak mampu mengucap syukur itu kalau tidak ada Roh Kudus. Sebab itu kita punya hubungan dengan Roh Kudus yang membuat kita mampu terus mengucap syukur. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai. Tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dan yang ketiga. Ini ciri kehidupan orang yang beriman. Ini ciri orang kehidupan yang beriman. Cirinya orang Kristen, bukan Kristen kesereten. Banyak Kristen tapi Kristen kesereten. Itu istilah zaman dulu ya. Orang kuno dulu kalau ngomong. Orang Kristen kesereten itu namanya Kristen. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan kekristenan. Hidupnya sama seperti
orang dunia. Tetap, ya maaf saudara, hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Ini ciri kehidupan orang beriman. Saudara masih ingat 10 orang kusta disembuhkan. Loh, kita mengalami kesembuhan. Kita mengalami kebaikannya Tuhan. Tapi apakah kita mengucap syukur? Seperti satu orang kusta, orang dari Samaria yang kembali kepada Bapa, mengucapkan apa? Dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Lukas 17 ayat 15 sampai 19 mengatakan, seorang dari mereka itu dari 10 orang kusta yang disembuhkan. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadinya telah menjadi tahir? Loh, 10 orang jadi tahir. Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ciri orang yang beriman, ciri Kristen sejati, suka mengucap syukur, suka berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan bahwa berdirilah. Karena dia tersungkur di hadapan Tuhan. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang menyelamatkan dia. Berarti dia masuk surga enggak? Dipulihkan seutuhnya. Bukan hanya tubuhnya yang dipulihkan. Bukan hanya jiwanya dipulihkan. Tapi rohnya diselamatkan. Puji Tuhan. Saya percaya kita harus sempurna. Suka mengucap syukur itu ciri orang yang benar. Ciri orang yang beriman. Ya, orang yang berkenan kepada Tuhan sehingga kita diselamatkan. Tubuh, jiwa, roh kita diselamatkan sempurna. Puji Tuhan. Dan yang keempat, alasan kita mengucap syukur bukan karena perasaan, tetapi karena pilihan. Pilihan kita, mudah bagi kita mengucap syukur. Saat hati baik, gembira, senang, sukacita. Tapi saat kita mengalami masa yang sulit, seperti Habakuk, saat dia mengalami hal yang mengecewakan, tapi ia bisa mengucap syukur. Kita buka Habakuk 3
ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ini pilihannya Habakuk. Ini kita juga harus memilih untuk mengucap syukur hari ini. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pokok zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Habakuk mengalami kekecewaan secara mata. Tapi Habakuk tetap mengucap syukur. Saya percaya Tuhan sanggup melimpahkan berkat kepada kita setiap hari. Karena Yesus datang membawa hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Yongki.